aqibatul muttaqin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk yang sekian kalinya puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan salawat salamnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia dengan ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah insyaallah. Yang saya hormati para orang tua kami, bapak, ibu, dan yang saya cintai saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di dalam bulan Sya'ban. Tepatnya tanggal berapa, Pak? Tanggal? Karena gak ada kaitannya dengan gaji, kurang perhatian semua. Bulan Sya'ban tanggal 7. Hari ini tanggal 7 bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Kalau sekarang tanggal 7, berarti Ramadan berapa hari lagi? Ya, berkisar antara bisa 23 hari, bisa juga 22 hari. Kan bulan Sya'ban bisa 29 hari, bisa 30. Tidak ada yang 28 dan tidak ada yang 31 hari. Maka pada hari ini kita akan bicara sedikit tentang bulan Sya'ban. Belum muncul kan? Yang pertama, kalau Ramadan tinggal menghitung hari lagi, sekarang tanggal 7, apa yang seharusnya kita siapkan selaku muslim, muslimah, mukmin, mukminah? Yang pertama, ada sebuah riwayat. Ada sebuah riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat ini disebutkan oleh istrinya Nabi Muhammad, Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita tahu orang yang termasuk paling paham dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah istrinya. Yang tahu rahasia suami, istri. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, dan hadis ini cukup kuat karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Imam Bukhari mengatakan sahih, Imam Muslim mengatakan sahih. Aisyah mengatakan, lam yakunin nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa min syahrin, dalam suatu bulan, aktsara, yang lebih banyak, min Sya'bana, dibandingkan bulan Sya'ban. Jadi kesaksian dari seorang istri, Aisyah, Nabi Muhammad tidak pernah berpuasa sunnah dalam suatu bulan yang lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban. Fa innahu, sesungguhnya Nabi Muhammad itu kana yasumu Sya'ban, dulu beliau pernah berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban, kullahu, full satu bulan. Jadi Nabi Muhammad pernah berpuasa sunnah di dalam bulan Sya'ban full satu bulan. Ya kurang lebih 30 hari. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain lagi, Aisyah mengatakan, karena dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana
pernah menjalani puasa di dalam bulan Sya'ban? Kalau yang pertama full, yang kedua illa qalila, kecuali beberapa hari Nabi Muhammad tidak berpuasa. Berdasarkan dua riwayat ini bisa kita simpulkan ketika datang bulan Sya'ban, Nabi Muhammad pernah berpuasa sunnah 1 bulan penuh. Dalam tahun yang lain lagi hampir penuh Nabi Muhammad puasa pada bulan Sya'ban. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pertanyaannya adalah, kira-kira puasa apa itu? Kalau puasa Ramadan jelas itu puasa wajib. Tapi Sya'ban puasa apa itu? Para ulama mengatakan kemungkinannya ada dua. Kemungkinan yang pertama adalah itu puasa sunnah untuk persiapan memasuki bulan Ramadan yang ibadahnya luar biasa dahsyatnya pada bulan itu, Ramadan. Puasa sunnah. Nabi Muhammad orang yang terkenal dengan ketakwaannya, kesalehannya, keimanannya, dia juga telah mengkondisikan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk berpuasa. Dan kemungkinan yang kedua adalah puasa apa kira-kira ini? Puasa qadha. Barangkali Ramadan yang lalu ada yang punya hutang, yang sakit mungkin tidak puasa 2-3 hari, yang wanita muslimah mengalami menstruasi mungkin tidak puasa 5 hari atau 7 hari. Dan Sya'ban inilah waktu yang mungkin kita katakan untuk mengqadha waktu tadi, waktu yang paling tepat. Karena sebentar lagi akan masuk Ramadan yang baru lagi. Jangan sampai utang yang lama belum, lalu ada lagi itu. Maka silakan nanti sampai rumah kita punya putri yang sudah akil balik, sudah dewasa, ditanya masih punya utang puasa enggak Ramadan yang lalu? Barangkali ada, kita ingatkan untuk menjalankannya. Bahkan kalau mungkin perlu ditemani, kita temani. Karena kalau puasa sendirian terasa berat, dan itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Karena layar tidak kunjung berkembang, kita ambil manual saja. Yang kedua adalah sekarang tanggal 7 akan berlangsung waktu sampai nanti kurang lebih 7 atau 8 hari lagi kita mengenal di masyarakat kita ada yang namanya malam nisfu Sya'ban. Malam pertengahan bulan Sya'ban. Ketika datang malam nisfu Sya'ban, di kalangan sebagian masyarakat kita itu ada peringatan khusus, ada amalan-amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Di sebagian masyarakat kita ada yang punya apa itu? Kebiasaan seperti itu, peringatan malam nisfu Sya'ban. Ada sholat khusus, ada bacaan-bacaan khusus, ada sholawat-sholawat khusus, ada amalan-amalan yang memang di-setting untuk malam itu. Tapi sebagian masyarakat yang lain lagi mengatakan itu tidak ada ajarannya. Yang diistilahkan dengan apa itu? Mengada-ngada apa namanya itu? Bid'ah itu kan. Jadi sebagian mengatakan ini adalah sebuah amalan ibadah yang harus dijalankan malam nisfu Sya'ban, tapi sebagian yang lain mengatakan itu tidak ada ajarannya, bahkan dikatakan bid'ah itu. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan dengan singkat agar masyarakat kita pun tahu mana yang seharusnya ia jalani dan sebagainya itu. Ada sebuah riwayat yang berkaitan dan berbicara tentang nisfu Sya'ban. Riwayat ini kita dapatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah versi elektronik, saya mencatat jilid 4 halaman 374. An Abi Musa Al-Asy'ari, keterangan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu,
An Rasulillah, keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah pernah bersabda. Isi sabda Nabi Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah, la yattali'u, dia itu melihat, memantau, mengawasi, fi lailatin nisfi min Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi di malam pertengahan bulan Sya'ban Allah mengawasi hamba-hambanya, Allah mengawasi makhluknya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka pada malam hari itu Allah mengampuni kesalahan-kesalahan makhluknya. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, diampuni oleh Allah. Kapan? Di malam pertengahan Sya'ban. Allah mengawasi, Allah memantau dan mengampuni kesalahan-kesalahan para hambanya. Kata Rasulullah, illa li musyrikin, kecuali orang yang musyrik menyekutukan Allah, dosanya tidak diampuni oleh Allah meskipun di malam pertengahan Sya'ban. Au musyahid, atau orang yang pada malam hari itu tetap menyimpan kedengkiannya. Dia punya dendam, dia punya ketidaksukaan, dia tetap mempertahankan dendamnya, dia tetap menyimpan permusuhannya, tidak mau memaafkan orang lain, maka pada malam hari itu Allah pun tidak memberikan ampunan kepada orang itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan riwayatnya cukup kuat. Riwayatnya cukup kuat itu. Berarti malam nisfu Sya'ban itu punya fadilah, punya keutamaan. Apa keutamaannya? Pada malam hari itu Allah mengawasi hamba-hambanya dan berjanji memberikan ampunan kepada makhluknya kecuali dua, musyrik dan pembenci, pendendam, tidak diampuni oleh Allah. Ini riwayat yang pertama yang bicara tentang fadilah malam nisfu Sya'ban. Masih ada lagi riwayat yang kedua. Riwayat ini bisa kita dapatkan dalam sebuah kitabnya Imam At-Tabrani yang namanya Al-Mu'jamul Kabir. Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani, versi elektronik jilid 16 halaman 93. Dan riwayat ini berdasarkan keterangan dari sahabat Abu Sa'labah an Abi Sa'labata, keterangan dari Abu Sa'labah, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda. Kata Nabi Muhammad, yattali'ullahu ala ibadihi, Allah mengawasi para hambanya, Allah memantau hamba-hambanya. Kapan? Lailatan nisfi min Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban. Hamba-hambanya dipantau, dilihat oleh Allah. Lalu apa yang terjadi? Fayaghfiru lil mu'minin, pada malam hari itu Allah mengampuni orang-orang yang beriman, diampuni oleh Allah. Wa yuhmidul kafirin, pada malam hari itu Allah cuek, membiarkan orang-orang yang tidak beriman. Yang beriman diampuni, yang tidak beriman dicuekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u ahlal hikdi bihikdihim, dan pada malam hari itu Allah tidak memperdulikan orang yang menyimpan kedengkian di dalam dirinya. Allah tidak peduli. Hatta yad'uhu, sehingga mereka mau meninggalkan, melepaskan kedengkiannya tadi. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dalam riwayat yang kedua ini sama, malam pertengahan Sya'ban punya fadilah. Allah mengampuni orang-orang yang beriman, dan Allah pun tidak memperdulikan orang-orang yang pada malam hari itu masih menyimpan dendam, sehingga dia pun mau memaafkan kesalahan orang lain yang pernah ia alami tadi itu. Dari dua riwayat ini jamaah sekalian, malam pertengahan Sya'ban punya fadilah. Kita sepakat untuk itu, ada riwayatnya. Tapi yang perlu kita
perlu kita telaah, kita teliti, kita luruskan adalah apakah ada amalan-amalan khusus untuk malam itu? Nah, itu yang perlu kita cek lagi itu. Karena Rasul tidak memberikan amalannya apa pada malam hari itu, apa yang harus dia lakukan, tidak ada itu. Yang jelas malam itu punya fadilah. Amalannya itu yang perlu kita cek lagi. Kalau ada dasarnya kita jalankan, kita ambil. Kalau tidak ada, ya tidak perlu itu. Karena banyak sampai kepada kita informasi-informasi yang kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada riwayat disebutkan, setelah dicek ternyata riwayatnya sangat lemah, maka tidak bisa kita pakai. Bahkan ada riwayat yang sampai kepada kita tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban, tapi ternyata tidak ada riwayatnya sama sekali. Ada yang mengatakan malam nisfu Sya'ban kita harus membaca Al-Quran surat ini sekian kali. Baca Al-Quran bagus. Di malam nisfu Sya'ban bagus. Di malam yang lain bagus juga. Tapi harus ada sekian kali. Mana sumbernya? Itu yang perlu kita pertanyakan kembali. Baca Al-Qurannya tidak ada masalah, tapi harus sekian kali. Itu yang perlu kita bicarakan lagi. Membaca sholawat boleh, bagus, tapi harus sekian kali. Khusus malam nisfu Sya'ban, itu yang mungkin tidak kita dapatkan tuntunannya itu. Bahkan ada yang berani mengatakan pahala amalan di malam nisfu Sya'ban itu seperti pahala amalan di malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi malam nisfu Sya'ban itu disamakan dengan malam atau Lailatul Qadar. Maka kita harus ke masjid, kita harus sholat, kita harus zikir, kita harus membaca syahadat, karena sama dengan Lailatul Qadar pahalanya itu. Nah, model-model informasi seperti inilah yang perlu kita jelaskan pelan-pelan kepada masyarakat. Mungkin niatnya baik untuk beribadah, tapi kan baiknya tidak boleh ngarang atas nama agama itu. Maka disebutkan dalam sebuah kitab Musannaf Abdur Razzaq, saya cek di internet dan yang lainnya, di kitab Musannaf Abdur Razzaq ini versi elektronik jilid 4 halaman 317 disebutkan dalam kitab tersebut ada orang yang namanya Ziyad Al-Mangkori. Ziyad Al-Mangkori ini orang suka bercerita, bahasa kita tukang dongeng. Kan waktu kita kecil gak ada internet, gak ada WA, gak ada YouTube, hiburannya kan kita dengerin cerita dari orang tua itu, sambil kita pijitin kakinya, dia bercerita itu. Nah, ini Ziyad Al-Mangkori ini disebutkan dalam kitab tersebut, kana qason. Dulu dia adalah orang yang suka mendongeng, suka cerita. Nah, ketika dia bercerita, dia mengatakan, yaqulu Ziyad Al-Mangkori bercerita, inna ajra lailatan nisfi min Sya'ban, sesungguhnya pahala ibadah di malam pertengahan Sya'ban, mithlu ajri lailatil qadari, itu sama dengan pahalanya malam Al-Qadar itu. Dan cerita ini itu diviralkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat punya keyakinan pahalanya malam nisfu Sya'ban sama dengan pahalanya Lailatul Qadar itu. Nah, informasi ini diceritakan kepada seorang tokoh ahli hadis yang pernah hidup pada zaman dinasti Bani Umayyah. Namanya Imam Ibnu Abi Malikah. Ini seorang ulama besar, pakar hadis. Imam Ibnu Abi Malikah. Dia wafat pada tahun 123 Hijriah. 123 Hijriah dia wafat, ulama besar itu. Ditanyai, "Syekh, Imam, benar enggak kalau ada orang yang mengatakan
pahalanya ibadah di malam pertengahan Sya'ban itu sama dengan di malam Al-Qadar itu. Apa jawabannya Imam Ibnu Abi Malikah? Kalau saya ketemu orang yang berani mengatakan seperti itu, pahalanya nisfu Sya'ban sama dengan pahala di malam Al-Qadar. Kalau saya ketemu orang berani mengatakan seperti itu, dan di tanganku wa fi yadi aso, dan di tanganku ada tongkat, la darabtuhu biha, aku pukul orang tadi dengan tongkat ini gitu. Dia berbohong atas nama agama itu. Kalau malam Al-Qadar memang ada dalilnya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Tapi kalau nisfu Sya'ban disamakan dengan tadi, itu kan namanya mengada-ngada. Darabtuhu biha, akan aku, orang Jawa bilang, aku pentung orang tadi. Jadi kita boleh menjalankan ibadah di malam nisfu Sya'ban, dan itu pun kita katakan baik. Kita tidak mengatakan bid'ah, tapi kemudian membuat ritual khusus, ibadah khusus, sholat khusus, sholawat khusus, itu yang perlu kita jelaskan lagi kepada masyarakat mana dalil dan sumbernya itu. Yang terakhir, setelah awal Sya'ban, mungkin kita sudah latihan niat puasa sunnah, atau mungkin mengqadha hutang yang pernah kita punya. Sya'ban waktu yang paling tepat, karena sudah sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Malam nisfu Sya'ban ada fadilahnya. Allah akan mengampuni hamba-hambanya kecuali 2, musyrik dan pendendam dan pendengki, sampai dia meninggalkan kedengkiannya. Lalu nanti di akhir Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban, Rasul memberikan pesan kepada umat Islam, seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah. Cukup kuat. Hampir seluruh imam hadis meriwayatkan. Kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian li ru'yatihi, karena melihat hilal Ramadan itu muncul. Jadi kapan kita puasa? Dasarnya adalah ru'yatul hilal. Maka Kementerian Agama kita mendapatkan mandat untuk ru'yatul hilal setiap tanggal 29 Sya'ban. Berdasarkan riwayat ini, sumu, kalian berpuasalah li ru'yatihi, karena melihat hilal awal Ramadan. Wa aftiru, dan beridul fitrilah kalian semuanya sama li ru'yatihi, karena melihat hilal awal Syawal itu. Maka tanggal 29 Sya'ban ru'yatul hilal dijalankan. 1 bulan lagi nanti tanggal 29 Ramadan ru'yatul hilal dilakukan lagi. Kalau pada tanggal 29 Sya'ban atau 29 Ramadan hilal kelihatan, kita sepakat, kita mulai puasa dan kita mulai Idul Fitri. Bagaimana waktu ru'yatul hilal tidak kelihatan, mendung, cuaca gelap, sudah memantau tidak kelihatan. Rasul memberikan solusi, fa innahu biya alaikum, kalau kalian terhalangi mendung, awan, tidak kelihatan itu hilal, solusinya adalah fa akmilu, maka sempurnakanlah iddata Sya'ban, hitungan bulan Sya'ban 30 menjadi 30 hari. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Maka Sya'ban ataupun Ramadan bisa 29 hari, hilal kelihatan, selesai. Kalau tidak kelihatan, bisa menjadi 30 hari. Kita berharap nanti mudah-mudahan hilal kelihatan, dan kita serentak sepakat menjalankan awal Ramadan bersama-sama, dan mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan ru'yatul hilal juga dijalankan lagi, dan kita berharap hilal kelihatan, dan kita sepakat bersama-sama menjalankan Idul Fitri, sehingga kebersamaan persatuan umat Islam tidak terganggu dengan perbedaan pendapat yang kadang-kadang menimbulkan masalah di antara kita itu. Itulah Sya'ban. Ada fadilahnya, itulah Sya'ban.
Nabi banyak berpuasa sunnah, dan itulah Sya'ban, ada perintah untuk ru'yatul hilal. Sebenarnya ada cara ru'yatul hilal, tapi layarnya tidak berkembang. Berkembang sih, cuman cuaca tidak bersahabat ya. Akhirnya cara bagaimana kita ru'yatul hilal tidak bisa ditampilkan. Mudah-mudahan potongan-potongan riwayat tadi bisa kita gunakan untuk menyempurnakan pemahaman kita terhadap agama kita, sunnah Rasul kita, dan kita menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad di dunia dan kelak di akhirat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.